ada sesi tanya jawab kepada audiens yang ada di studio. Namun sebelumnya Pak Yudi untuk menjawab pertanyaan menghendaki satu persatu atau mau ditampung terlebih dahulu Pak? Satu persatu bisa. Satu persatu aja ya biar kena feedbacknya ya Pak ya. Baik, kepada Bapak Ibu yang ada di studio, ada yang ingin bertanya? Baik, monggo Pak dipersilakan. Terima kasih Bapak narasumber. Yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan soal ijtihad tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau zaman Nabi itu ijtihad, kalau salah itu dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Nah ini batasan-batasan ijtihad itu dalam batasannya seperti apa? Apakah dalam soal hukum saja atau mungkin dalam hal apa yang dimaksud dengan ijtihad di situ? Batas-batasannya bagaimana itu yang saya tanyakan mungkin terkait dengan ijtihad. Apakah setiap semua hal, semua bidang bisa kita ijtihadi seperti itu atau bagaimana? Mungkin demikian sementara dari saya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nur Ikhwan atas pertanyaannya, bagus sekali. Terkait hadis tadi, bahwa sebenarnya ketika Nabi bersabda seperti itu, berpesan seperti itu dalam konteks peradilan ya, dalam konteks peradilan. Karenanya hadis-hadis tadi kita temukan dalam kitab fikih itu di bab al-qada. Jadi tidak pernah kita temukan hadis itu kecuali di bab al-qada atau adabul qada atau adab-adab peradilan, adab-adab hakim. Dan memang yang dimaksud ijtihad itu adalah bagaimana kita menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan bagaimana kita menerapkannya, karena yang namanya hukum itu selalu berubah di setiap zaman, di setiap masa. Selalu ada saja masalah-masalah hukum baru di yang timbul dalam kehidupan kita dari setiap era, sejak zaman klasik, modern hingga kontemporer sekarang. Oleh karenanya dibutuhkan ilmu untuk menerapkan hukum itu, karena sumber hukum itu kan stagnan ya, karena sudah ada sumbernya. Sedangkan bagaimana kita menginterpretasikan hukum itulah yang kemudian kita terapkan dalam kasus per kasus. Nah itu tentu berbeda tergantung dengan kondisi, situasi dan perkembangan yang ada. Oleh karenanya itulah bagi para praktisi hukum yang memang berijtihad dalam arti mengistinbat hukum dari sumber-sumbernya, itu tentu memiliki kualifikasi tersendiri, memahami sumber-sumber hukum dan mampu juga menerapkannya dalam kasus. Begitu Pak Nur Ikhwan. Baik, untuk Pak Nuriwan apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Cukup paham, jelas ya Pak ya. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Ada Bapak? Iya, monggo dipersilakan Pak. Langsung aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang bersama-sama kita banggakan dan juga hostnya yang begitu ceria, membawa suasana ini meskipun agak hening tapi tetap membuat pemikiran kita untuk kedepannya lebih dan lebih terus. Saya hanya sedikit menggugah dari awal pengetahuan kita atau saya yang pernah membaca sejarah bahwa Khulafaur Rasyidin itu tidak ada yang mengiyakan bersedia jadi hakim, tapi secara hukum mereka sudah disebutkan hakim. Dan perkembangan berjalan, kita sekarang di masyarakat itu kita lihat bahwa dari pemahaman-pemahaman aliran-aliran semua pasti mempengaruhi bagaimana mereka hakim memberikan rasa keadilan. Jadi inilah ungkapan ulama di mata umat, hakim di mata hukum. Jadi ini yang menjadi pertanyaan di sini, di kalangan masyarakat itu, bukan di kalangan ilmuwan itu lebih luas peluang ulama itu berijtihad daripada hakim itu sendiri. Itu pandangan secara ilmu pengetahuan untuk kedepannya ini
apakah ini tetap dimaksudkan relevan ulama di mata umat, hakim di mata hukum itu harus dibuat ungkapan seperti itu, atau ada istilahnya gambaran bahwa seperti yang disampaikan Rasulullah itu tantangan hakim itu sangat besar. 3 hakim, 2 ke neraka, 1 ke surga. Jadi kalau saya lihat itu ulama di mata umat, hakim di mata hukum ini seharusnya ilmuwan-ilmuwan itu bisa memahamkan bahwa ulama itu hampir semua lebih dekat dengan surganya gitu, sementara hakim itu lebih banyak dekatnya ke nerakanya gitu. Jadi mungkin narasumber kita bisa memberikan pencerahan tentang makna yang sudah begitu mendalam di ilmuwan, ulama di mata umat, hakim di mata hukum. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Tidak kok, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, monggo dipersilakan, Mbak. Baik, kepada Bapak Saifuddin mungkin ada pertanyaan, Pak, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan pengalaman yang selama ini kami di lapangan. Ketika tadi ada narasumber membahas tentang asas keadilan bagi masyarakat mencari keadilan di Wonogiri. Salah satunya yang kami tangani ketika ada seorang istri mengajukan cerai kumulasi dengan tuntutan akibat perceraian, ada iddah, mutka, nafkah lampu, hak asuh anak, nafkah anak. Namun kami kadang-kadang terbentur oleh SEMA Mahkamah Agung, kalau tidak salah tahun 2015. Jadi permintaan itu diperbolehkan selama yang bersangkutan tidak dianggap khusus, dan hak-haknya itu bisa dipenuhi dengan catatan ada asas kepatutan dan kelayakan dan kemampuan suami. Bahkan di situ ada yang tahun 2012 itu ada kalimat dia penghasilannya berapa atau take home pay-nya berapa. Lah, pertanyaannya ketika kita berdasarkan SEMA itu, ketika ada seorang perempuan yang selama menikah tidak dikasih nafkah, tidak dipedulikan, anak telantar karena suaminya kerja, akhirnya minta nafkah iddah muta untuk memenuhi kebutuhan yang sudah lalu, ada nafkah lampu juga. Namun melihat dari konteks SEMA tersebut, ketika suami itu tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, lah ini kami selaku penegak hukum itu tidak bisa memutus ketika melihat SEMA tersebut, karena tadi ketidakmampuan suami, tidak ada penghasilan. Terus apakah begitu saja kita lepaskan tanpa dihukum untuk membebani biaya selama kehidupan 3 tahun tidak pernah kasih nafkah, terus iddahnya gimana, mukanya seperti apa, terus nafkah anak yang akan datang seperti apa? Nyatanya suami itu memang tidak peduli, tidak punya kerjaan, dia makan yang penting untuk dia sendiri. Itu pertanyaannya, gimana solusi terbaik yang mulia? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas pertanyaannya. Mungkin dijawab terlebih dahulu, Pak, pertanyaan dari Pak Hasan dan Pak Saifuddin. Monggo, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hasanuddin dan Pak Saifuddin. Pertanyaan Pak Hasanuddin dulu terkait tadi memang dalam Islam penegakan penyelenggaraan peradilan al-qadha itu fardu kifayah, artinya harus ada dalam suatu komunitas masyarakat. Memang dalam sejarah beberapa sahabat yang diminta oleh Nabi untuk menjadi qadhi atau hakim itu sebagian memang terlebih dahulu menolak atau menerima dengan berat hati, dalam artian memang tanggung jawabnya yang besar. Apalagi masa-masa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Contohnya misalnya pada masa dinasti Umayyah
Umayyah dan Abbasiyah, itu para hakim yang diangkat itu lebih cenderung diperalat dalam artian agar supaya putusan-putusannya itu sejalan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Meskipun tidak seluruhnya seperti itu, ada momen-momen tertentu kejadian yang seperti itu. Terkait istilah hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat, bahwa memang hakim itu tugas pokok dan fungsinya adalah sebagaimana kewenangan dari peradilan itu sendiri. Terbatas ya, tidak seperti ulama. Kalau ulama itu kewenangannya luas, dari cakupan berbagai permasalahan masyarakat bisa ditanyakan ke para ulama, kemudian diberikan solusi dan jawabannya. Ungkapan itu sebenarnya sebagai pemantik bagi kita kalangan peradilan untuk bukan sekedar mempraktekkan atau mengamalkan ilmunya hanya sebatas pada kewenangan internal peradilan saja. Karena ilmu penerapan hukum itu tidak hanya berlaku di peradilan, tapi juga bisa memberikan pencerahan dan nasihat kepada masyarakat secara umum. Jadi ilmunya itu bisa diterapkan secara aktif berperan dalam masyarakat. Itulah timbul yang namanya istilah ulama di mata masyarakat. Mungkin begitu ya Pak Hasanuddin. Kemudian terkait pertanyaan Pak Saifuddin tadi, kasus posisi yang disampaikan itu tadi memang lapangan ijtihadiyah ya. Artinya kita kembali pada kondisi kasus per kasus. Dalam aturan materi kita bahwa penetapan nominal nafkah, entah itu nafkah anak, nafkah iddah bagi hak-hak istri setelah perceraian, itu setidaknya ada dua asas ya, asas kepatutan dan asas kemampuan dari suami. Nah, kedua asas ini tidak bisa kita jalan satu persatu. Kedua asas ini saling berhubungan. Kalau seandainya asas kemampuan tidak memenuhi, kita juga harus memikirkan asas kepatutan. Artinya asas kemampuan ini bahwa suami memang melekat dalam dirinya kewajiban untuk menafkahi istri. Tinggal bagaimana, kenapa selama ini suami tidak menafkahi? Apakah memang ada udzur syar'i? Dia tidak menafkahi karena sakit yang permanen, atau memang tidak ada kemampuan lainnya yang memang di luar kehendak dia, ataukah memang karena dia malas-malasan, atau dalam artian memang ingin lepas dari tanggung jawab, tidak punya etikat baik untuk bertanggung jawab. Nah, dari sinilah kemudian nanti kita tentukan kira-kira mana yang lebih tepat untuk menerapkan permasalahan nafkah ini. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi itu, kepatutan dan kemampuan suami. Mungkin sementara itu Pak Saifuddin.